Danau Linting. Danau Linting adalah salah satu pesona wisata yang ada di Sumut. Danau ini terletak di 3 desa, yakni Desa Sibunga-Bunga, Desa Gunung Manumpa, dan Desa Duren Empat Belang, Kecamatan Sinembat Tanjung Muda, STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Danau Linting adalah sebuah danau yang terbentuk akibat retakan vulkanik bukit yang mengeluarkan air panas. Pemandangan yang hijau serta pohon beringin akan menyambut para wisatawan yang datang. Danau ini tergolong unik karena dibandingkan dengan air danau lainnya, bau belerang di air danau ini tidak begitu menyengat. Letaknya cukup jauh dari gunung berapi, namun danau ini mengandung belerang yang asalnya masih menjadi misteri. Tidak hanya itu, tetapi danau ini juga masih belum terukur kedalamannya, dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Terkadang air di danau ini berwarna biru, hijau toska, bahkan biru kehijauan. Danau Linting merupakan danau yang unik. Keunikannya adalah danau itu memiliki yang setiap saat terasa berwarna hijau jika dilihat dari kejauhan dengan sedikit berbau belerang. Sebetulnya kalau sama kami, suku Simalungun, Danau Linting ini bukan Danau Linting namanya, Danau Litung. Sampai sekarang pun sama kami itu Danau Litung. Jadi kok dibikin jadi Danau Linting kan? Perubahannya di tahun-tahun 80-an, di zaman itu di bawah ini kan ada warung yang mempunyai warung itu nama panggilan kakek Paijan. Jadi cuman dialah dulu di bawah itu mempunyai warung karena danau ini menurut sejarah seram ditakuti. Jadi datang si kakek karena berkunjung ada pejabat-pejabat dari Sumatera Utara, Medan. Kakek itulah yang membawa pejabat itu ke danau ini. Di waktu itu jalanlah orang ini ke atas. Bertanyalah pejabat itu sama si kakek, "Pak, ini danau namanya danau apa?" Singkat kata kakek itu menjawab, "Ini namanya Danau Linting." Kenapa bisa dibilang namanya Danau Linting? Karena setiap orang naik ke atas melinting celana. Ya? Itu dia. Melinting celana. Sampai sekarang pun saya melinting celana. Kenapa? Dulu danau ini sebelum ada dia dibuat paret, ini air danau melimpah ruah. Air semua becek. Konon beberapa peneliti asing pernah mencoba mengukur kedalaman danau dengan melakukan penyelaman. Namun hingga 100 meter, sang penyelam belum juga menemukan dasar danau. Masyarakat di sekitar Sumatera Utara mulai banyak yang datang berkunjung ke Danau Linting karena airnya berkhasiat untuk mengobati penyakit-penyakit kulit, yakni dengan mandi dan berenang di sekitar pinggiran danau tersebut. Namun, bagi yang tidak pandai berenang, tidak diperbolehkan untuk berenang ke tengah-tengah danau tersebut. Jadi kalau persembahan yang dibuat nenek moyang terdahulu di Danau Linting, ya, ayam putih, rokok gudang garam merah, sirih. Yang 3 itulah sering itu diadakan persembahan, tapi tidak diumumkan, tidak dipublikasikan. Sekedar masyarakat setempat aja yang seperti itu. Itu dia kalau masalah persembahan sama penunggu Danau Linting. Luas Danau Linting sekitar 2 atau 3 hektar yang sekelilingnya banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang. Danau Linting berair panas sekitar 30 derajat Celcius. Terjadinya kalau Danau Linting ini terjadinya jadi objek wisata itu kan tahun 2011 akhir kalau enggak awal, itulah antara itu dia. Dijadikan ini objek wisata, dibentuk oleh kelompok sadar wisata perpanjangan Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Danau Linting mulai buka pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Waktu terbaik untuk mengunjungi danau ini adalah pada pagi hari, karena kita bisa menghirup sejuknya udara di sekitaran danau. Larangan sebelum masuk ke danau ini adalah jangan membawa makanan haram dan berbicara kasar di areal sekitaran danau. Tiket masuk itu dibuat oleh pengelola kelompok sadar wisata perpanjangan Dinas Pariwisata, itu per orang 5.000 tiket masuk. Jadi masalah tiket masuk itu untuk membantu kebersihan dan perawatan objek wisata Danau Linting. Tiket parkir 5.000 per kereta itu sudah bayar pajak ke Dinas Pendapatan melalui kecamatan. Danau Linting berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata untuk tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sepanjang perjalanan menuju Danau
Danau Linting ini Anda akan menikmati pemandangan dari perkebunan kelapa sawit di kiri dan di kanan jalan. Mayoritas masyarakat di STM Hulu ini adalah masyarakat agraris, yaitu dengan sumber mata pencarian dari pertanian. Letak Kuta secara geografis cocok bagi lahan pertanian. Masyarakat yang tinggal di sekitaran Danau Linting ini pada umumnya suku Karo. Mereka memiliki kepribadian yang ramah, sopan, dan bersahabat. Pada umumnya mereka memiliki lahan tanah luas yang ditanami pohon kelapa sawit sehingga mata pencarian mereka bertani dan berkebun. Selain Danau Linting, di area ini juga terdapat kolam Tao 8 Putri. Tempatnya hanya berjarak 20 meter saja dari Danau Linting. Kolam 8 Putri, kolam ini dulunya dikenal dengan air perobatan. Kolam ini mulai dikelola pada tahun 2018. Dulunya kolam ini berjumlah 8 kolam. Ada lebih dari 8 kolam yang didominasi warna biru dan hijau. Air kolam ini juga panas, bahkan lebih panas daripada air danau. Panasnya air kolam tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit, stroke, dan rematik. Kira-kira perobatan apa aja yang bisa diobati di sini? Itu segala penyakit, segala macam. Segala bisa. Iya, bisa. Itu tergantung kepercayaan. Kolam-kolam ini juga memiliki nama yang berbeda-beda dan juga memiliki arti yang berbeda-beda. Tapi dulunya ini ada 8 atau berapa? 8. Kenapa sekarang jadi nyatu seperti ini? Ini perubahannya udah perubahan tempat. Karena dulu kan ada 8 masih di banyak tamu gitu, dia disentuh orang. Itu dia kalau airnya disentuh dia surut airnya. Nah, jadi hari itu dia surut gitu. Iya, jadi hari itu pernah kering. Makanya diganti lagi. Kira-kira akan menjadi perubahan yang baik atau Itu belum tahu Bang, itu ada di Oke, jadi di sini tempat pengobatannya. Iya, dulu tahun 2017 ke bawah itu di sini. Nah, mandikan kita pakai pasangan. Itu dia sampai 3 kali tahap. Ada tahapan. Tahapan pertama itu kayak mana? Itu pertama tahapnya itu airnya ini panas. Kedua baru distandarkan, baru ketiga baru panas, makin panas. Perubahannya apa yang terjadi selama itu? Ada perubahan. Itu perubahannya ya sama yang merasakan lah Kak. Saya nggak tahu dia. Itu ada yang lumayan gitu dia. Biasanya orang yang berobat sembuh. Banyak sembuh. Banyak yang sembuh. Kira-kira penyakit apa aja yang bisa sembuh gitu Bang? Yang biasa orang stroke, orang gatal-gatal, orang kanker pun ada. Banyak gitu. Kanker. Itu semua Kak. Kanker. Untuk biaya perobatan di sini sama sekali tidak dipatokkan, sebagaimana seikhlas hati kita membayarnya. Tetapi rokok dan korek adalah salah satu persyaratan dari perobatan ini. Masih di area yang sama, ada 2 buah gua yang memiliki keunikan berbeda. Satu gua lelaki dan satu lagi gua perempuan, atau yang biasa sering dikenal dengan gua emas. Penamaan gua perempuan ini dikarenakan pintu masuk gua tersebut mirip perempuan Batak yang membawa tudung saji di atas kepala. Pada zaman dahulu, Gua Perak dijadikan sebagai tempat bertapa oleh Tuanku Panglima Goca yang merupakan raja dari kerajaan Haru dan Delhi. Gua Perak memiliki tinggi 1-2 meter dengan panjang kedalaman sekitar 15 meter. Udara di dalam gua ini sangatlah pengap.
Hawa panas langsung menyambut ketika menginjak pintu masuk, sehingga baru 5 menit di dalam sudah cukup untuk mandi keringat. Menurut Antonius, ruangan ini digunakan sebagai tempat musyawarah kerajaan jin tersebut. Larangan sebelum masuk ke gua ini ialah tidak boleh memegang apapun di dalam, tidak boleh merokok atau berbicara sembarangan. Pertama kali kita masuk ke gua ini, kita melihat kepala naga. Kepala naga inilah yang menjaga gua perak ini. Katanya kan, nak, dari dulu udah ada ini gua ini. Cuman baru dikelola kayak gini, paling ada 5 tahun lah. Harga tiket masuk ke dalam gua ini sekitaran 7.000 per orang. Masyarakat memanfaatkan isi dari gua, yakni kelelawar dijual dengan harga lebih kurang 25.000 per kilo dan dikonsumsi masyarakat guna kebutuhan, serta dijadikan sebagai pengobatan sesak nafas. Kotoran kelelawar dijadikan pupuk untuk tanaman dan dapat dijual oleh masyarakat setempat dengan harga lebih kurang 5.000 per karung. Sejak 2010 sampai sekarang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Ini namanya gua emas. Nah, gua nenek. Di sini dia hawanya dingin. Di gua emas ini disinilah tempat nenek ini menunggu Sultan Delhi itu lagi bertapa. Nah, di dalam dia ada sejarah juga. Inilah yang berbentuk wajah aja. Lubang gua, mata, hidung, mulut. Dia pakai tudung adat Batak Karo. Orang bilang ini tudung katanya. Nah, dalam kita melihat peninggalan ada emas, itu pecahan mahkota, ada emas, berlian, ada di dalam. Dan di dalam kita ada ular dia melingkar. Nah, itulah ular itu, badan ular itu ke atas lah, itu dia emas semua. Gua ini jauh lebih kecil dari gua lelaki. Tingginya hanya 2 meter dengan luas 2 meter persegi. Kalau tadi gua lelaki pengap, gua perempuan lebih sejuk. Gua ini dikatakan gua emas karena terdapat serpian emas yang menempel di dinding dan di langit-langit gua. Di dalam gua ini terdapat banyak patung-patung hewan. Karena konon katanya putri ini suka dengan hewan. Ini dia patung ular. Ini kepala dan ini ekor. Dia ini jumpa ekor. Badan dia ini ke atas lah kita tidak boleh menyentuh karena dialah yang menjaga emas-emas ini. Dan inilah emasnya. Dan ini berliannya. Dia stalaktit sekaligus stalagmit. Stalaktit dan stalagmit bentuknya memanjang. Bentuknya diperoleh dari berbagai mineral yang diendapkan dari larutan dengan air yang menetes perlahan. Stalagmit bantuan yang berbentuk lancip dengan ujung mengarah ke atas. Stalaktit adalah bantuan yang runcing dan berlubang-lubang lancip dengan ujungnya mengarah ke bawah. Gundang namanya. Ini dia bukan kopong. Kalau kopong gini. Kalau berisi gini. Ini dia gemah. Tuh kan, kalau orang Batak Toba bilang ini batu gondang. Pertama kali gendang ditemukan dari batu, kayu, baru kulit hewan. Itu sejarah. Kepala kelelawar. Ini kuping gua, nih moncongnya, mulutnya. Ini sayapnya, ini sama ini. Ini yang bentuk pergabungan dari stalagmit. Oke. Ini kepala, badan, ekor. Kebetulan putri ini dia suka hewan. Maka yang jaga dia ini hewan semua, rata hewan semua. Hewan pun dia bisa berubah-ubah, itu kan kayak dongeng dulu. Itu dia privasi ya, percaya sama enggaknya, setidaknya kita menghargai. Oke. Ini dia patung keong siput, mata, badan, cangkang. Keong emas kan. Ini pala banteng. Ini tandinya, ini kepala. Ini kalau saya pribadi saya bilang dia ini CCTV. Bukan karena apa, itu dia apapun kesalahan kita dia nampak. Dia melapor sama itu, sama ibaratkan sama mandornya gitu. Itu menurut kita ya. Oh, jadi dia yang membantu pergerakan. Iya, dia yang mantau, ibaratkan CCTV-nya dia. Oke, dan satu lagi duduk, lagi bertapa, penjaga putri ini, sahabat dari Sultan Delhi.
karena Sultan dirinya lagi bertapa, dialah yang menjaga istrinya ini. Nah, ini dia, ini kepala, ini tangan, ini badan, ini kaki, ini lambang kaki harimau. Dia ini pakai sorban. Kalau orang Karo kan ada yang warna merah itu gantung. Kita di belakangnya dan ngadep ke sana. Nah, ibaratkan kita ini harus menghadap sana, dia ini kan berlutut. Nah, dia berlutut sama putri ini. Nggak boleh pegang. Boleh kak, nggak apa-apa. Kemarin kata kakak itu nggak bisa dipegang. Ini badan ularnya ini ke atas, itu dia boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Badan ular yang ke bawah baru boleh. Kenapa? Badan ular ini ke atas itu semua rata emas. Dia melindungi mas. Ibaratkan ini ikat kepala. Goa emas juga dijadikan sebagai potensi ekonomi. Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, masyarakat memanfaatkan isi dari gua, yakni kelelawar dijual dengan harga kurang lebih 25.000 per kilo dan dikonsumsi masyarakat guna kebutuhan serta pengobatan atau sesak napas. Kotoran kelelawar dijadikan pupuk untuk tanaman dan dapat dijual oleh masyarakat setempat dengan harga lebih kurang 5.000 per karung. Sejak 2010 sampai sekarang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Harga tiket masuk ke dalam Gua Emas ini sama seperti harga tiket masuk ke dalam Gua Perak, yaitu 7.000 per orang. Di pintu masuk gua ini juga terdapat beberapa sesajen. Sesajen ini asalnya dari pengunjung-pengunjung lain. Disinilah tempat Putri Naung yang sedang menunggu Panglima Gocah yang dia ditemani dengan teman Sultan Delhi dan para binatang kesukaannya. Film dokumenter bukan sekedar memperlakukan realitas dengan pendekatan bahasa gambar, tetapi juga menekankan makna yang lebih dalam dan jauh untuk media pembelajaran. Melalui film dokumenter, cerita dibuat dengan konsep berdasarkan hasil riset. Film dokumenter dibuat untuk menyampaikan gagasan maupun menanamkan ideologi kepada penontonnya. Dipersembahkan agar khalayak melihat, mendengar, dan merasakan. Hasil karya yang berhasil menarik perhatian penontonnya akan membawa dampak, terutama terhadap langkah kehidupan yang akan diambil selanjutnya oleh penonton. Tujuan dari film dokumenter ini tidak lain ialah untuk memberikan informasi kepada khalayak mengenai Danau Linting, adat istiadat, bahkan larangan. Film dokumenter etnografi Danau Linting dalam proses realisasinya telah menyajikan sebuah deskripsi kebudayaan dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitaran Danau Linting. Pengembangan di Danau Linting masih memerlukan perbaikan baik dari segi fasilitas, aksesibilitas, keamanannya. Yang menjadi alasan utama dalam pengembangan objek wisata Danau Linting yaitu bagaimana upaya masyarakat dalam mengelola Danau Linting agar menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi ke tempat tersebut, sehingga wisatawan yang berkunjung merasa terpuaskan dengan dihidangkannya pemandangan yang luar biasa. Karena di danau tersebut memiliki keunikan, yaitu danau yang airnya dari belerang tapi tidak berbau. Merangkum segala permasalahan di objek wisata Danau Linting di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hambatan pemerintah dalam pengembangannya. Memberikan gambaran dan harapan wisatawan terhadap pengembangan objek wisata Danau Linting di Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu perlu upaya dalam melestarikan danau. Kita menunggu kapan dan siapa yang menjaga kelestarian danau, karena sebaiknya kita yang berusaha dan turun tangan menjaga keberadaan danau, terutama di lingkungan sendiri, secara skala kecil maupun di negara sendiri secara skala besar. Tentu dalam penerapannya membutuhkan peran semua pihak, baik secara individu, masyarakat, sampai pada pemerintahan daerah dan pusat. Peran individu juga masyarakat sangat perlu karena merekalah pelakon-pelakon utama yang menentukan keberadaan danau tetap lestari ataupun rusak. Dapat dibayangkan walaupun banyak kegiatan yang dicanangkan pihak tertentu, namun masyarakat enggan menerapkannya dan mematuhi, maka itu sama saja tanpa tindakan apa-apa. Maka dari itu, marilah kita membersihkan serta menjaga kebersihan di sekitaran Danau Linting, supaya danaunya tetap bersih dan tidak ada sampah,
supaya kita bisa selalu menghirup udara sejuk di sekitaran danau.